Perbincangan mengenai sumber energi bersih terbarukan menjadi topik hangat untuk masa depan energi di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, proses tersebut masih berjalan dengan lambat karena berbagai masalah dan hambatan. Walaupun berbagai upaya transisi energi telah dilakukan, penggunaan energi non terbarukan seperti batu bara masih bersifat dominan. Jadi, apa sih pentingnya pemensiunan PLTU dan transisi energi ke energi terbarukan? Sekitar 60% listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Angka ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada sumber energi non terbarukan. Industri ini menghasilkan hampir sepertiga dari total emisi karbon di Indonesia yang tentu memperburuk kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Menurut data WHO, sebanyak 6,7 juta kematian disebabkan oleh polusi udara. Masalahnya, beralih ke energi terbarukan tidaklah sederhana itu. Industri batu bara bukan sekedar sektor energi. Industri energi menjadi pilar ekonomi di banyak daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dari tambang hingga distribusi. Ketergantungan sosial ekonomi tentu menjadi tantangan besar dalam mendorong transisi energi bersih. Bagi masyarakat, tambang batu bara adalah sumber penghasilan utama. Bahkan bagi pemerintah daerah, pajak dari tambang dan PLTU adalah salah satu sumber pendapatan terbesar. Transisi energi tentu menjadi dilema. Untuk membangun infrastruktur energi terbarukan membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi pemeliharaannya, membutuhkan teknologi dan keterampilan yang belum banyak tersedia di sini. Sementara itu, investasi energi terbarukan masih sangat kecil, bahkan cenderung mengalami penurunan. Hal ini tentu menandakan bahwa Indonesia belum siap berkomitmen beralih ke energi terbarukan. Tetapi, jika kita tidak segera dimulai, kita akan terus menanggung biaya yang lebih mahal. Biaya kesehatan, biaya degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, semua ini adalah harga yang harus kita bayar. Bahkan bisa lebih mahal daripada investasi transisi energi. Namun dalam menanggung semua hal yang berkaitan dengan energi bersih terbarukan, perlu ditanyakan lebih mendalam, siapakah yang terlibat dalam proses perubahan ini? Banyak pihak yang harus terlibat dalam proses ini. Proses ini memerlukan kerjasama dari berbagai kalangan, baik pemerintah, perusahaan, masyarakat, maupun aktivis lingkungan. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing yang sangat penting. Dan tanpa adanya kerjasama dan sinergi antar pihak, maka peralihan ini akan sulit tercapai. Kali ini kita akan bahas peran pemerintah dalam mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Pemerintah bertanggung jawab merumuskan undang-undang yang mendukung pemensiunan energi non terbarukan, serta memberikan insentif untuk pengembangan energi bersih. Namun, faktanya, rancangan undang-undang terkait energi baru terbarukan masih tumpang tindih dan menuai banyak pro kontra di masyarakat. Pemerintah juga dapat menetapkan target energi terbarukan yang jelas dan terukur. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memungkinkan transisi ini berlangsung dengan baik. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah bisa membuka lebih banyak peluang investasi di sektor energi baru terbarukan dan memberikan insentif bagi perusahaan yang beralih ke energi bersih. Selanjutnya adalah perusahaan energi, baik milik negara maupun swasta, juga memegang peranan yang sangat besar. Perusahaan ini berfungsi sebagai pengelola pembangkit listrik dan pengguna teknologi energi, sehingga perlu berkomitmen untuk mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Perusahaan energi harus melakukan investasi dalam pembangkit energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan juga geotermal. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola proyek transisi ini dengan efisien, serta memastikan bahwa proses pemensiunan PLTU dilakukan dengan aman dan tidak merugikan banyak pihak, termasuk pekerja yang terdampak. Selanjutnya adalah pihak masyarakat. Peran masyarakat sebagai konsumen juga sangat penting dalam mendukung peralihan menuju energi baru terbarukan. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan memilih produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan, mengurangi konsumsi listrik, atau bahkan menggunakan energi alternatif seperti panel surya yang ada di rumah. Kesadaran masyarakat dalam hal ini bisa memberikan tekanan kepada perusahaan serta pemerintah untuk semakin mendukung energi bersih. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mengedukasi diri sendiri serta lingkungan sekitar tentang pentingnya energi terbarukan
dan manfaat jangka panjang dari peralihan ini. Di sisi lain, para aktivis lingkungan memiliki peran yang penting dalam menyuarakan isu-isu terkait energi terbarukan. Mereka bekerja keras melakukan kampanye dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran publik, serta mengawal kebijakan yang mendukung energi bersih. Aktivis lingkungan juga berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa perusahaan dan pemerintah tidak hanya berkomitmen di atas kertas, tetapi juga melakukan aksi nyata untuk meminimalkan penggunaan energi fosil. Dengan pengaruh mereka, aktivis dapat mendorong perubahan sikap dan kebijakan di level lokal maupun nasional. Namun, proses transisi ini memang bukan tanpa tantangan. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial, yang kadang bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan bersama. Tapi, penting untuk mengingat peralihan ke energi terbarukan ini tidak terlepas dari berbagai keuntungan dan tantangan. Untuk berbicara mengenai keuntungan dan tantangan, kita dapat mulai dulu dari sumber energi bersih terbarukan yang ramah lingkungan dan seperti namanya terbarukan. Sumber energi ini memiliki sifat tersebut sebab jumlahnya yang tidak terbatas dan juga pengeluaran karbonnya yang kecil. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data estimasi yang menemukan bahwa sumber energi bersih terbarukan mengeluarkan kurang lebih 50 gram CO2 per kWh selama masa aktifnya, jika dibandingkan dengan batu bara yang mengeluarkan 1000 gram CO2 per kWh. Selain dampak positif bagi lingkungan, sosial ekonomi juga mendapatkan keuntungan dengan lapangan pekerjaan yang baru berkat sektor energi transisi dan juga meningkatnya kemandirian ekonomi dan juga energi dalam negeri. Namun di sisi lain, faktor ekonomi menjadi pedang bermata dua dengan biaya awal yang cukup tinggi karena implementasi yang khusus dan juga SDM yang khusus. Efektivitas dari energi bersih terbarukan tetap dapat diragukan sebab sumber energi tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi alam dan juga memerlukan tempat yang khusus dan luas. Hal tersebut dapat memengaruhi kehidupan sosial masyarakat di sekitar pembangkit listrik. Dengan keuntungan jangka pendek yang minim, harga awal yang tinggi, dan pekerjaan digantikan akibat transisi energi ini, hal ini membuat pemerintah ragu dalam mengambil risiko dalam transisi energi. Pemerintah sampai saat ini belum dapat memproyeksikan lapangan pekerjaan baru, terutama bagi para pekerja PLTU yang dipensiunkan. Hal ini dikarenakan keterampilan SDM dalam sektor energi bersih belum merata. Ketahanan dari transisi energi ini tetap dapat dipertanyakan pendukungannya, baik oleh masyarakat ataupun dari pemerintah yang menggunakan sumber energi ini untuk masa depan. Bicara tentang masa depan energi di Indonesia, transisi ke energi terbarukan menjadi sebuah harapan besar. Lalu, apa yang bisa kita prediksi tentang alternatif energi terbarukan dalam transisi energi yang lebih bersih? Menurut proyeksi Kementerian SDM, kebutuhan energi di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Dalam skenario terbaik, target kita adalah mencapai 23% bauran energi nasional dari energi terbarukan pada tahun 2025. Untuk mencapai prediksi ini, peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting. Kita akan melihat lebih banyak dukungan kebijakan yang mendorong investasi di sektor energi terbarukan, mulai dari subsidi, insentif pajak, hingga kemudahan perizinan. Selain itu, kolaborasi antar sektor wisata, publik, dan komunitas lokal akan memainkan peranan penting dalam mempercepat pemensiunan PLTU yang bertahap. 5-10 ke depan dapat diprediksi adanya pertumbuhan lapangan pekerjaan. Jika pemensiunan PLTU berhasil, akan ada ribuan lapangan kerja baru di sektor energi baru terbarukan. Meskipun jalan menuju transisi energi terbarukan masih panjang dan penuh tantangan, prediksi masa depan akan menawarkan harapan. Dalam jangka panjang, Indonesia mampu mencapai kemandirian energi yang lebih besar. Jika kita ingin melihat sebuah perubahan, maka kita harus mulai dari diri sendiri. Mulai hemat energi dan juga mulai mendukung energi bersih. Jangan takut bersuara demi masa depan energi yang lebih baik.